Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, dengan puji syukur 322. Intensi misa kita pada hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Ervina Lele yang merayakan ulang tahun. Juga bersyukur bersama dengan mereka yang setia dalam doa, dalam ungkapan syukur atas terkabulnya novena Saudari Nancy, juga Monica Gracelina Pang yang bersyukur atas kelulusan.
Juga kita mengenang dan mendoakan Pater Bernhard Kieser, SY, dan Bapak Filipus Muga yang telah dipanggil Tuhan. Juga dari salah seorang umat yang mengalami kelimpahan belas kasih dan berkat Allah atas kesetiaan di dalam novena 3 Salam Maria dan 77 kali Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Hari ini juga adalah hari yang istimewa. Anak-anak Allah, putra-putri gereja, sejumlah 35 orang, untuk pertama kalinya akan menerima Kristus dalam rupa tubuh dan darahnya. Penerimaan ini adalah tanda kesatuan yang paling sempurna sebelum mereka juga menerima kepenuhan inisiasi dalam sakramen penguatan. Mereka, teristimewa anak-anak yang terkasih, tidak hanya disatukan secara fisik, tetapi terutama secara spiritual dengan Tuhan Yesus sendiri. Semoga Kristus yang akan kalian sambut untuk pertama kalinya hari ini menghidupkan, membawa damai, membarui semangat dan sukacita hidup kita semua. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
in excelsis Deo. Et in era pastoribus, omne voluntatis, obramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium unigenitem, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui nobis peccata mundi, miserere nobis, qui nobis peccata mundi, suscite deprecationem nostram, qui sedes ad exterra matris, miserere nobis, quoniantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah
engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Itu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah pendudukan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu.
Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian, puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui, puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini, roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan, hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Ishak dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan manna dihujankan. Yesus roti yang sejati, Engkau gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
dan Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, puji Tuhan, tetap baik. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kami bertiga pada kesempatan ini, di mana perayaan ini menjadi perayaan istimewa bagi kita, yang menjadi puncak dalam perayaan liturgi kita, yaitu Ekaristi Kudus, di mana ke-35 anak kita yang kita dampingi, kita sertai, kita lahirkan dan kita berikan yang terbaik. Pada kesempatan ini mereka akan menerima yang namanya komuni pertama. Cocok calon komuni pertama? Kenapa pakai pakaian putih sekarang? Ayo jawab. Jawab. Kamu sudah dampingi tuh satu, berapa lama didampingi? Kamu didampingi untuk disiapkan menyambut. Wah, bagaimana pendamping ini? Tidak ada jawaban ini. Batal mungkin ya, batal ya. Untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Cocok. Untuk apa menyambut tubuh dan darah Kristus? Ada yang dengarkan bacaan tadi? Atau mungkin ya biasa? Pernah. Biasa makan roti tidak? Makanan sehari-hari itu apa? Nasi. Kenapa makan nasi? Kenapa makan nasi? Supaya kenyang. Eh? Supaya kenyang. Cukup kenyang?
Lebih dari itu apa? Supaya hidup. Tujuan untuk makan itu supaya kita hidup, kita kuat, kita semangat. Dan dengan demikian kehidupan ini dikehendaki oleh Tuhan dari diri kita. Kalau kita makan makanan setiap hari supaya kita bisa hidup, maka tidak cukup hanya untuk makan makanan duniawi saja, tetapi kita diajak untuk hidup abadi, makan makanan surgawi. Lalu apa yang menjadi makanan surgawi yang nyata dan nampak kita lihat setiap kali ada perayaan Ekaristi? Apa itu? Tubuh Kristus dalam rupa roti dan anggur. Semua setuju dengan itu? Setuju? Siapa yang tidak setuju? Ayo pendamping lihat ya, siapa yang tidak setuju? Semua setuju? Setuju ya. Jadi karena kamu setuju, berarti kamu mengimani, kamu mengakui bahwa yang kamu terima setiap mengikuti perayaan Ekaristi mulai pada hari ini adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu akan membuat kita hidup selama-lamanya. Karena secara manusiawi kalau kita makan roti biasa saja, manna seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru bacaan Injil pada hari ini, walaupun mereka makan manna di padang gurun, tanah gersang, kehidupan yang sungguh-sungguh berat dan sulit, mereka tetap mati. Tetapi jika kamu makan tubuhku dan minum darahku, kamu akan tetap hidup walaupun mengalami kematian secara manusiawi. Suatu saat kita akan mati secara manusiawi, tetapi sebagai orang beriman kita tetap akan hidup bersama dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi ini yang pertama harus dipahami dan dimengerti. Anak-anakku terkasih yang sudah dampingi selama ini sungguh-sungguh kamu yakini? Kamu yakini? Kamu imani? Kamu percayai? Ya bagus. Kemudian di samping kiri kanan kamu ada orang tua. Saya mau tanya orang tua ini. Orang tua yakin tidak? Percaya bahwa yang diterima anak-anak kita pada hari ini tubuh dan darah Kristus itu adalah roti kehidupan? Yakin? Kalau sungguh yakin dan percaya, maka jangan hanya hari ini saja lalu mengantar anak kamu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Jangan besok-besok lo mengatakan, pergi gereja, saya tidak bisa pergi. Doakan saja papa, ya, dengan mama. Banyak kesibukan. Bagaimana dia mau tumbuh berkembang dalam iman kalau kita sendiri membiarkan anak kita dalam sesuatu seperti itu. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, cukup banyak yang bisa kita petik dari bacaan pada hari ini. Tetapi yang saya ingin kembali tekankan adalah kita harus membangun dari diri kita suatu keyakinan dan kepercayaan sungguh bahwa yang kita terima itu setiap kali kita mengadakan dan menghadiri perayaan Ekaristi adalah tubuh Kristus sendiri, di mana tubuh Kristus itu akan menjadi bekal kehidupan kekal bagi kita. Di dalamnya kita yakin dan percaya. Maka lewat bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita disadarkan bahwa semua itu dibuat oleh Tuhan sebagai bukti cinta kasih-Nya. Apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan, Tuhan tidak pernah menolak kita kalau kita datang kepadanya. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Dan itu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Bagaimana bangsa Israel dalam penindasan di tanah Mesir diantar oleh Tuhan melalui Musa dan seterusnya dalam kitab suci. Lalu melalui padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun itu adalah lambang persyaraan kita di tengah dunia ini yang seringkali berhadapan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita seringkali berbalik dari Tuhan. Tetapi sekali lagi melalui bacaan pertama, kita diingatkan oleh Tuhan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan tidak mempertahankan sifat ego kita.
Dan dengan demikian itu juga akan mempengaruhi seluruh perjalanan hidup kita untuk selalu dan selalu mau datang di hadapan Tuhan bersatu sepenuhnya dengan Dia. Kemudian persatuan ini, saudara-saudari terkasih, lebih konkret dinyatakan dalam bacaan Injil. Lalu kalau kita bersatu sepenuhnya dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus lewat sabdanya terlebih dalam Ekaristi Kudus, maka konsekuensi dari penerimaan satu tubuh yang membuat kita semakin teguh dan kuat lalu mengambil bagian dalam kesatuan itu, maka kita pun diharapkan seperti yang ada dalam bacaan kedua, bahwa walaupun kita masing-masing memiliki kepribadian, memiliki bakat dan talenta masing-masing, tetapi kita menyatukan seluruh hidup kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga lewat itu kita diteguhkan, dikuatkan dalam karya-karya pelayanan atau karya-karya yang Tuhan percayakan kepada kita lewat bakat dan talenta yang Tuhan percayakan. Baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam gereja atau dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Kita tetap membawa di dalam diri kita Yesus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk menyemangati dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan karena Yesus telah kita masukkan dalam diri kita dan kita buka hati kita supaya Yesus sungguh-sungguh berperan dalam seluruh kehidupan kita, maka sekali lagi cinta Tuhanlah yang harus kita hidupi di dalam memperjuangkan segala sesuatu, dalam mengupayakan yang terbaik, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk komunitas, dan lingkungan di mana kita berada. Kalau hal ini yang kita coba hayati dalam seluruh kehidupan, maka ini akan menumbuhkan dalam diri kita semangat juang yang sungguh-sungguh. Lebih daripada itu, kalau kita mencoba menelusuri lebih jauh, di manakah kita sungguh menemukan hal ini? Dari pengalaman kehidupan dan wujud konkret dari itu ialah hanya dalam kesatuan gereja kita mampu dan bisa menemukan hal itu, di mana di dalamnya ada imam dan kita umat. Imam menghadirkan perayaan Ekaristi bagi kita, walaupun kami para imam sadar sepenuhnya bahwa kami juga adalah manusia biasa seperti Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi karena dalam panggilan di mana kami mengkhususkan diri untuk menghadirkan Kristus di dalam perayaan Ekaristi lewat roti dan anggur yang dikonsekrasi lewat penumpangan tangan dan tanda salib, maka pada saat itulah roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, dan di dalamnya kita boleh mengambil bagian. Ini juga menuntut keyakinan, kepercayaan dari diri kita. Dan dengan demikian pada saat ajakan itu untuk bersatu sepenuhnya dengan Kristus, maka di sana dikatakan pada doa yang terakhir, kita sungguh membuka diri kita dan menyadari kelemahan kekurangan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Maka itulah pemulihan bagi kita untuk sungguh bersatu dengan Dia sepenuhnya. Maka pada saat itu kalau hati kita merasa layak untuk itu, maka kita maju untuk menerima komuni kudus. Tetapi pada saat mengungkapkan hal itu dan ternyata hati kita menjadi berat, karena kita rasa bahwa kita belum berdamai dengan sesama kita, belum berdamai dengan Tuhan, ada hal yang tumbuh dalam diri kita yang membuat diri kita tidak mampu bersatu dengan Tuhan yang menyucikan dan menguduskan, maka kita tidak bisa menganjakkan kaki untuk menerima tubuh Kristus. Untuk itulah sebelumnya, baik dalam susunan liturgi kita, mulai di pembukaan sudah ada pernyataan tobat. Juga di dalam masuk dalam permenungan, dalam mendengarkan sabda Tuhan, di dalamnya juga ada pernyataan tobat. Di dalam Ekaristi lebih-lebih, lalu di dalam juga ada pernyataan tobat. Dan di akhir sebelum menerima komuni kudus itu ada. Dan dengan demikian kita sungguh disucikan dan dikuduskan. Sekali lagi, menurut saya hal ini hanya bisa ditemukan di dalam gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Maka seharusnya anak-anakku terkasih, kalau kamu sudah menerima komuni kudus, tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan Kristus yang kamu yakini.
Mungkin di sebelah sana juga menyembah Kristus, mengakui Kristus sebagai penyelamat. Tetapi bagaimana menghadirkan secara konkret dan nyata? Itu sulit kita temukan di mana-mana. Dan dengan demikian saya berharap bahwa kamu yang menerima Komuni Kudus pertama kali pada hari ini, sekali menerima Komuni Kudus untuk seterusnya, kami berharap supaya kamu tetap mengimani hal ini. Dan mudah-mudahan semakin meneguhkan, menguatkan kamu untuk sampai pada kehidupan yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan itu kita seperti bagian dari Rasul. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu juga tidak pergi? Lalu mereka mengatakan, kemanakah kami akan pergi Tuhan? Engkaulah jalan keselamatan, karena kami telah bersatu dengan Engkau dengan menyambut tubuhmu sendiri. Harapan itu yang senantiasa terpatri. Supaya hal itu semakin terpelihara Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita tetap mendukung dan mendorong anak kita ini sehingga mereka melakukan dan melaksanakan mewujudkan iman dalam seluruh kehidupan, bukan hanya sebagai aturan yang harus dipenuhi, bukan sebagai rutinitas kehidupan yang harus dijalankan, tetapi sungguh menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya, sehingga pada saat tidak menerima Komuni Kudus mereka merasa bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Tetapi kalau hal ini juga tidak terpatri pada kita orang tuanya, maka sulit untuk menuntut kepada anak-anak kita. Maka seharusnya orang tualah yang pertama dan terutama menanamkan hal ini. Alangkah indahnya kalau setiap saat kita boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan sebagai tanda persatuan kita dengan Allah, terlebih dalam peran Ekaristi untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus, di mana kita dipersatukan dengan menyambut tubuhnya. Sehingga dari diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, walaupun kita berbeda-beda satu sama lain, berbeda karakter, berbeda prinsip, berbeda pendapat dan seterusnya, mari kita tetap dengan rendah hati dan semangat cinta Tuhan untuk tetap bersatu, menyatukan seluruh hati kita, sehingga dalam seluruh perjalanan hidup kita pun senantiasa menyatu dan bersatu untuk memuliakan Tuhan. Kalaupun toh juga seperti Allah, walaupun ditolak, dia tetap hadir dalam diri kita. Demikian juga semangat yang harus kita perjuangkan, walaupun kita ditolak karena kebaikan dan kebenaran yang kita tanamkan, kita tetap menyatakan itu bagi orang lain. Karena kita melakukan bukan untuk mencari diri sendiri, mencari popularitas atau supaya diakui dan disanjung oleh orang, tetapi kita mau dan ingin untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan dengan itu maka semakin banyak orang untuk mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan Tuhan karena makan roti hidup untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Semoga demikian. Kita hening sejenak. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Allah,
Semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturun kemampuannya giat menguasakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup dalam kesucian. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi putra-putri gereja yang pada hari ini menerima tubuh dan darah putramu untuk pertama kalinya. Ya Bapa, semoga kami bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan dan kasih. Semoga Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup, dan kami menjadi roti yang dipuja bagi sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun, yang mensyukuri rahmat dan berkat Tuhan, khususnya melalui novena, serta saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Mereka semua kami percayakan kepadamu ya Allah. Semoga mereka yang berulang tahun, yang telah mengalami rahmat dan berkat Tuhan lewat permohonan doa-doa mereka, Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam perjalanan hidup selanjutnya, dan mereka yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kami, Tuhan anugerahi keselamatan kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sajian roti anggur yang Bapa terimalah, jadikan
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika kami menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia
Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Kita
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Allah, bagaikan rusa merindukan sungai, demikianlah hatiku rindu padamu, hatiku haus akan Dikau, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, seperti kerinduan pemazmur akan Allah yang hidup. Demikianlah hatiku rindu akan tubuh dan darah-Mu, akan Dikau sendiri. Maka sudilah Engkau datang dan bersemayamlah di dalam hatiku. Jadikanlah aku kemah kediaman-Mu sendiri. Tuhan, sucikanlah hatiku, agar pantas menyambut-Mu. Semoga kehadiran-Mu memberi kekuatan untuk mengamalkan amanat kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Lagu Komuni Puji Syukur 434. Santapan peziarah
Tuhan Yesus Kristus, Selamat datang di hatiku. Kini engkau sungguh tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam dikau. Seperti sabdamu sendiri, yang memakan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam dia. Tuhan, engkau roti hidup yang turun dari surga. Aku percaya akan sabdamu. Jikalau seorang maka dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, karena tubuhmu adalah satu, sudilah engkau mempersatukan semua dan menyambut tubuh dan darahmu, agar mereka semua sungguh bersatu dan mewujudkan diri sebagai tubuhmu sendiri, yakni jemaat. Semoga mereka semua bersatu seperti yang engkau dapatkan, yakin seperti engkau sendiri bersatu dan Bapa. Tuhan, lewat tubuhmu itu, inilah aku semangat persaudaraan yang sejati, sehingga dalam hidup sehari-hari aku semua selalu berjuang untuk bangun jemaatmu menjadi tubuhmu yang hidup, yang bersatu padu dalam semangat kasih.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Engkau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Perayaan liturgi satu pekan tanggal 8 sampai 14 Juni 2026. Peringatan wajib Santo Barnabas Rasul tanggal 11 Juni 2026. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus tanggal 12 Juni 2026. Peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria tanggal 13 Juni 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendaftaran silahkan ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman ketiga, Mateus Kedang dan Nur Laila Situntun. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. Informasi keuangan kolekte. Total kolekte gereja sebesar Rp19.313.500. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 25 Mei 2026 sampai 1 Juni 2026 sebesar Rp4.056.000. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.267.000. Kolekte pemeliharaan gereja disumbangkan ke Stasi Santo Franciscus Xaverius Toksare di Paroki Sangala. Total kolekte misa requiem sebesar Rp4.036.000. Total kolekte misa arwah sebesar Rp3.591.000. Sumbangan pemeliharaan gereja. Transfer dan kiris periode 25 Mei sampai 2 Juni sebesar Rp10.361.000. Leni Hengki sebesar Rp3 juta. Henry Kusuma Novita Tan sebesar Rp1 juta. Frans Saringo sebesar Rp1 juta. Idawati sebesar Rp500.000. Kevin Kristiano sebesar Rp500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Penerimaan parkir gereja bulan Mei 2026 sebesar Rp3.415.000. Dananya akan digunakan untuk kegiatan Bina Iman PPA Paroki Kristus Raja Andalas. Informasi tambahan. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi, pawa ayam, dan ayam rica untuk kegiatan Bina Iman. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian paroki, terima kasih atas perhatian kita. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita akhiri, perkenankan saya
bersama dengan Pastor Nando, Pastor Nathan, seluruh Dewan Pastoral Paroki, bahkan seluruh umat, mengucapkan selamat dan propisiat kepada ke-45 anak-anak kami, 35 anak-anak kita yang menerima komuni pertama pada kesempatan ini. Moga-moga dengan penerimaan komuni pertama ini kita semakin terdorong untuk mengarahkan anak-anak kita sungguh bersatu sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus dan berusaha menghidupi hidup iman yang kita yakini, kita percayai. Saya kira lebih kurangnya sekarang ini dunia terbuka, utamanya di YouTube, kita harus tetap hati-hati untuk sungguh mendengarkan dan boleh melihat apa yang ditawarkan oleh media sosial. Berharap bahwa iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan kita selalu berusaha untuk mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sejauh itu sudah menjadi harapan-harapan kita bersama. Terima kasih tentunya kepada semua saja yang sudah mengambil bagian mendampingi anak-anak ini lewat karya dan pelayanan dalam seluruh kehidupan kita. Moga-moga seluruh tim juga senantiasa menemukan kekuatan rahmat dalam seluruh pelayanannya, yang kita harapkan bahwa itu sungguh-sungguh kita nyatakan dengan kasih Tuhan sendiri. Dan dengan demikian kita berharap bahwa kebersamaan kita semakin boleh diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas liturgi yang boleh mengambil bagian pada kesempatan ini tanpa kecuali. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, di mana kita mengantar anak-anak kita untuk boleh menerima komuni pertama. Tuhan yang pasti mengetahui, memahami apa yang telah kita ungkapkan, nyatakan dalam kebersamaan pada perayaan penuh syukur ini. Saya kira itu saja, dan jika ada hal yang kurang berkenan, kiranya kami minta maaf. Kalau hal itu kurang berkenan, inilah yang bisa kita buat sampai pada saat ini sehubungan dengan perayaan penerimaan tubuh dan darah Kristus bagi anak-anak kita yang pertama kali menerimanya. Saya kira itu saja yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kami mohon menikmati
janji